Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 20101163200025 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan mata kuliah fonologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ulangan tengah semester. Baik, saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonologi merupakan salah satu cabang tata bahasa atau tata bunyi. Ruang lingkup atau bisa disebut objek kajian fonologi yang pertama adalah fon atau bunyi bahasa yang dikenal dengan fonetik atau tata bunyi. Kajian sosiolinguistik juga memanfaatkan hasil kajian fonologi. Dalam hal variasi bunyi dapat menunjukkan status sosial dari seorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Penggunaan bunyi tanda tanya dan pada kata apa di Jakarta dapat menunjukkan mana etnis penutur bahasa. Dari materi kedua, yaitu fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak, dan menyelidiki berusaha merumuskan secara teratur tentang hal awal bunyi bahasa. Walaupun ketiga jenis fonetik ini mempunyai peran masing-masing, akan tetapi fonetik artikulatoris lebih berurusan dengan dunia linguistik yang membahas tentang masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau diucapkan manusia. Dari materi ketiga, yaitu transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat tepat menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Vokal hanya ada 5 buah, yaitu A, I, U, E, dan O. Padahal fonem bahasa Indonesia ada 6 buah, yaitu A, I, E, U, dan U, dan O. Penyalinan bunyi-bunyi bahasa ke dalam lambang tertentu. Transkripsi fonetik hendaknya kita bedakan dari ejaan. Tujuan transkripsi fonetik suatu etimologi bahasa. Transkripsi berasal dari transpindah, mengubah, memindah, dan skripsi tulisan, yaitu memindah lisan ke dalam tulisan. Contoh transkripsi fonetik yaitu boneka beruang baru. Materi keempat, yaitu alat ucap merupakan organ tubuh pada manusia, yaitu berfungsi sebagai dalam pengucapan bunyi bahasa. Jenis bagian tubuh yang berpengaruh bunyi bahasa yaitu paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, dan lain-lain. Proses pembentukan bunyi merupakan proses dihasilkan bunyi melalui artikulator. Proses pembentukan bunyi bahasa dipengaruhi oleh 3 sarana, yaitu arus udara, pita suara, dan alat ucap. Baik, dari materi kelima, yaitu secara umum jenis bunyi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. 1. Vokal adalah bunyi yang tidak memiliki rintangan saat saluran udara masuk. Kedua, konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk oleh adanya hambatan arus udara pada sebagian alat ucap. Dan terakhir, bunyi semivokal adalah bunyi yang bisa dikatakan sebagai bunyi konsonan, tetapi saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Unsur-unsur suprasegmental: tekanan, jenis tekanan A, tekanan primer, B, tekanan sekunder, dan C, tekanan biasa. 2. Jeda, jenis jeda A, jeda antar suku dalam kata. 3. Nada, jenis nada yaitu nada naik dan nada turun. Jangka nada yaitu nada pendek dan nada panjang. Intonasi dan ritme muncul dalam kalimat terdengar seperti irama. Materi ke-6, yaitu fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Maksudnya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Diftong merupakan vokal rangkap yang meliputi I, au, ou. Contoh, I sama dengan badai, au sama dengan kemarau, dan ou sama dengan amboy.
Distribusi fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Dari materi ketujuh, yaitu gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut juga dengan diftong. Contoh gugus fonem vokal yaitu gugus vokal oi pada morfem sekoi, amboi, dan indahoy. Dan yang kedua gugus vokal au pada morfem pulau, bagau, bakau, dan angpau. Perubahan fonem adalah proses berubahnya sebuah fonem menjadi fonem yang lain karena menghindari adanya dua bunyi yang sama, atau disebut juga dengan disimilasi, misalnya dalam proses verifikasi ber dan ter pada morfem 1 ber plus ajar akan menjadi belajar, 2 ter plus lanjur akan menjadi terlanjur. Dan materi ke-8, grafem adalah sistem pelambangan bunyi. Pada dasarnya grafem adalah huruf. Grafem ada dua macam berdasarkan sistem, yaitu melambangkan bunyi yang diucapkan penutur dalam bentuk huruf dan melambangkan fonem-fonem bahasa tertentu dalam bentuk huruf. Unsur-unsur grafem secara keseluruhan adalah vokal, konsonan, nada, dan jeda. Maka grafem pun akan sesuai penulisannya seperti bunyi yang dihasilkan oleh fonem. Contoh fonem vokal A, maka grafemnya A. Grafem vokal misalnya fonem I, alafon I, dan grafem I. Dari kata awal itu, dari kata tengah, apik, dan dari kata akhir ini dan ada huruf lain seperti A, grafem fonem konsonan, fonem F, alafon F, dan grafem F. Baik, dari materi terakhir yaitu kesalahan pemakaian bunyi bahasa pada permasalahan di atas biasanya dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor bahasa daerah berdasarkan dialek masing-masing atau menyerap bahasa-bahasa daerah sehingga terjadi bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. Permasalahan pemakaian bunyi bahasa pada bunyi bahasa Indonesia dalam tataran fonologi biasanya meliputi A. Perubahan fonem, B. Penghilangan fonem, dan C. Penambahan fonem. Meningkatkan peran ahli linguistik dengan memberikan informasi tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baku dengan pengucapan fonem yang baik dan benar. Baik, saya sudahi presentasi tentang ulangan tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.